Korban selamat dalam kecelakaan bus masuk jurang di Guci, Tegal, Jawa Tengah, Nur Hidayat, 32 tahun, menceritakan kembali peristiwa nahas itu pada Minggu 7 Mei 2023 lalu. Insiden tersebut menewaskan 2 penumpang dan mengakibatkan puluhan korban luka-luka, termasuk Nur Hidayat yang kala itu ada dalam bus. Ia mengaku trauma dengan insiden nahas kecelakaan bus di Guci tersebut. Terlebih lagi saat itu ia pergi bersama sang ibu. Menurut Nur, malam sebelum insiden rombongan menginap lebih dulu di Guci, seusai menempuh wisata ziarah di daerah Cirebon. Di pagi hari, Nur menyempatkan untuk membeli buah tangan. Kemudian, Nur dan ibunya berjalan ke area parkiran bus. Keduanya mencari-cari posisi parkir bus hingga akhirnya bus yang ditunggu tiba. Seusai sang ibu naik, Nur masih sempat mondar-mandir di luar, tapi akhirnya memutuskan masuk bus karena takut tertinggal rombongan. Namun, Nur pun dikagetkan dengan bus yang tiba-tiba jalan. Para penumpang pun panik dan berteriak kalau bus itu melaju tanpa sopir. Sontak, Nur pun berpegang erat pada kursi bus di depannya. Ia menuturkan kejadian tersebut berlangsung sangat cepat. Dalam keadaan sadar, saat bus masuk jurang, Nur pun langsung keluar dari bus lewat jendela. Setelah keluar, Nur juga sempat menyelamatkan penumpang yang di dalam bus. Kemudian, dirinya dapat informasi sang ibu terpental di atas. Sontak, ia langsung bergerak naik ke atas dan menemui sang ibu dalam keadaan selamat. Nur beserta korban lainnya dievakuasi ke puskesmas, klinik, hingga rumah sakit. Tuh tahu-tahu mobil nyalain tuh, pas saya ngeliat lah nggak lama lah mobil jalan sendiri, nggak tahu yang lain yang duduk di depan itu udah pada teriak katanya nggak ada supirnya. Nah, kita juga kan panik kalau kayak gitu. Oke, saya masukin ke tas. Ya udah. Pegangan kencang gitu. Pegangan kencang, sekencang-kencangnya ya sambil kita nyebut pembacaan ya. Udah kejadiannya begitu singkat banget sih. Singkat langsung dem di bawah. Iya, dem di bawah karena kan posisinya itu kan turunan. Terguling gitu. Terguling. Posisi turunan bawahnya sungai. Saya keluar dari jendela sendiri, saya masih sempat nolongin orang kakinya yang pada kejepit. Saya di bawah juga saya masih teriak-teriak nyari emak saya, ibu saya.